Mari kita bicara tentang mimpi kita. Mari melangkah bersama, wujudkan warga sejahtera, bangun Jawa Timur makmur bersama obrolan isu publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI Jawa Timur? Semoga Anda tetap sehat dan terus semangat. Bertemu kembali dengan saya, Suko Widodo, dalam obrolan isu publik, sebuah mata acara yang didukung sepenuhnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. Ada yang bilang bahwa buku adalah jendela dunia. Informasi bisa kita dapatkan untuk menguasai dunia, dan itu benar adanya. Lewat acara obrolan isu publik, kita akan membahas bagaimana sebuah daerah yang membangun orang-orangnya, masa depannya, dengan membudayakan kebiasaan membaca. Sebuah pekerjaan yang susah dilakukan tetapi bisa terjadi. Caranya apa? Ikuti obrolan isu publik bersama saya di Kota Lumajang, Jawa Timur. Pada bulan Maret 2017 lalu, Kabupaten Lumajang meraih anugerah literasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Badan Pembangunan Internasional Amerika (USAID) dengan kategori sangat baik. Literasi awalnya hanya bermakna kemampuan membaca dan menulis. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pengertian literasi berkembang menjadi kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Literasi memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tulis dan lisan, pengetahuan tentang genre dan kultural. Membangun budaya literasi ini menjadi terasa sangat penting di saat maraknya berita hoax akhir-akhir ini. Dengan memiliki kemampuan mengolah dan memahami informasi yang baik, seseorang tidak akan mudah menerima informasi yang tidak jelas sumbernya dan cenderung menyesatkan. Dan itu semua hanya dapat dilakukan jika seseorang mempunyai cukup referensi informasi dari berbagai sumber, baik dari media cetak maupun buku literatur yang ada di perpustakaan. Kemampuan literasi inilah yang kini coba diterapkan oleh Pemda Kabupaten Lumajang dalam meningkatkan kemampuan siswa didik di sekolah-sekolah. Untuk mendukung gerakan itu, bahkan telah diterbitkan peraturan daerah yang membiasakan membaca dan menulis selain materi pelajaran sekolah di kalangan siswa sekolah. Hal ini bertujuan agar siswa selalu memperbarui informasi yang ada dari berbagai media dan mengikuti perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat. Membangun budaya literasi adalah membangun fondamen karakter bangsa. Dengan kemampuan literasi yang baik, maka akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia untuk kemajuan bangsa dan negara kesatuan Indonesia. Bersama obrolan isu publik. Ya, pemirsa, seperti awal saya katakan bahwa Lumajang ini letaknya mungkin agak jauh dari Surabaya, tetapi disinilah saya menemukan Indonesia baru. Saya sampai merinding, apalagi saya ketemu dengan Pak Guru yang nyambi jadi Bupati Lumajang, Pak Asad. Beliau lama saya kenal dan beliau concern terhadap ayat pertama, Iqra, membaca. Itulah kenapa Lumajang menjadi juara 2 nasional, dan ini saya kira ketika orang bicara pembangunan fisik, disinilah letaknya. Kenapa Indonesia runtuh, kenapa Indonesia diperkirakan pesimis, ternyata sumber daya itu menjadi kunci penting. Dan Pak Asad bersama jajarannya membangun sumber daya manusia lewat budaya membaca, literasi. Asad, selamat ya. Rasanya saya tidak ketemu Bupati, saya ketemu Pak Guru. Aslinya. Aslinya. Iya. Bisa diceritakan Pak Asad kira-kira pasti ada susahnya ya. Bapak cerita susahnya aja, yang senangnya nanti belakangan. Membangun perpustakaan yang hebat di tengah kota dengan taman, dan saya tadi keliling ternyata saya lihat yang
yang membaca itu bukan anak sekolah, tapi ada lihat misalnya ada orang yang tidak saya duga dia belajar membaca. Silahkan ceritakan kepada dunia ini, Mas. Ya, awalnya kita prihatin dengan hasil survei ya, katanya setiap 1000 itu hanya ada 1 orang yang suka membaca. Ya. Ini yang membuat saya juga agak susah ya. Padahal Lumajang ini potensinya demikian banyak dan besar sekali. Semua orang harus terlibat, bukan hanya orang yang dulu pernah belajar di bangku sekolah yang bisa mengembangkan potensi yang ada. Sebab ada orang pintar membaca, mungkin ilmunya banyak, semangatnya sedikit. Ada orang desa yang semangatnya besar tapi tidak bisa membaca, sehingga sumber ilmu pengetahuan itu bagi dia tidak begitu banyak. Alhamdulillah ada 198 desa kita awali dengan rumah baca. Rumah baca ya? Rumah baca dan 7 kelurahan, otomatis kalau di kelurahan sudah perpustakaan ya. Alhamdulillah kita melalui berbagai macam event kita ini ternyata menang juga. Perpustakaan kita di Perpuseru itu oleh Coca-Cola kita dihargai sebagai salah satu kabupaten dengan perpustakaan terbanyak dan termaju gitu ya. Di tingkat nasional. 198 desa ada rumah bacanya, 20 sudah jadi perpustakaan dan sudah ada komputernya masing-masing itu 3. Dan mereka sudah bisa mengakses lewat internet juga. Jadi pilihannya sudah banyak, bisa membaca buku, bisa melihat melalui internet. Itu. Padahal di desa itu ya. Pemirsa, jangan Anda bayangkan perpustakaan di Lumajang itu seperti masa lalu hanya tumpuan kertas. Seperti kata futurolog Alvin Toffler bahwa orang yang buta huruf di masa depan bukannya orang yang tidak membaca dan menulis, tapi orang yang tidak mau belajar, tidak pernah belajar dan tidak pernah belajar lagi. Pak Asad sebagai guru, saya menyebutnya guru karena pikirannya bahwa ada orang yang bisa belajar tapi malas membaca, tapi ada orang yang pengen membaca tapi dia belum tidak punya sarana. Dan itu dijawab dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan di kabupaten ini. Tiba-tiba muncul ide, kemudian ini kan nggak mungkin kabupaten membayari pegawai perpustakaan sampai ke desa ini. Ini kan butuh partisipasi. Iya. Respon masyarakatnya gimana? Kepala desanya kita ajak bicara. Ketua tim penggerak PKK desanya juga kita ajak bicara, aktivis di situ juga kita ajak bicara. Alhamdulillah wujudnya ternyata jalan dan mereka dengan honor yang sangat minim lah. Mereka bukan melihat dari honornya tetapi mengembangkan ilmu kayaknya lebih bagus. Apalagi peletakan perpustakaan desa atau rumah baca yang ada itu diletakkan di balai desa dan kalau bisa karena TK memang yang paling banyak di dekat balai desa ya. Jadi wali murid TK yang menghantarkan anaknya, mereka bukan ngerumpi di situ, tetapi masuk ke perpustakaan atau rumah baca yang kita siapkan. Nah, di situ peluang yang bisa kita lihat, kalau mengundang mereka perpustakaan di tengah-tengah tempat di mana tidak ada fasilitas umum, saya pikir juga sulit. Ini yang sudah kita sikapi dan ternyata besar sekali pengaruhnya. Dan yang lain akhirnya ikut bersama-sama datang ke situ dan disitulah mereka bisa bertukar pikiran tentang apa yang sudah mereka baca. Nah perkaranya kemudian orang kan begini, moco gaya opo, baca buat apa? Nah ini hubungannya dengan kualitas peningkatan SDM, apa yang dimimpikan Pak Asad? Buku yang kita siapkan itu harus jelas ada manfaatnya langsung dengan orang yang membaca. Misalnya petunjuk tentang menanam sayur misalnya ya, buku petunjuk tentang ternak lele misalnya, atau tentang kerajinan membuat anyaman dari bambu. Mereka kan langsung bisa, oh seperti ini kalau membuat. Begitu mereka sudah membaca, di samping mereka melancarkan membacanya juga karena orang desa. Yang kedua, ada ilmu yang bisa didapat dan bisa dipraktekkan. Dan Pak Inggi bersama dengan tim PKK-nya di situ juga bisa memantau langsung. Berarti milihnya buku ini juga selektif juga ya? Kita dorong mereka dari judul ya, judulnya yang bermanfaat ini untuk yang harus mereka. Saya kabarkan kepada seluruh Indonesia. Jadi belajar dari Lumajang yang menarik adalah perpustakaan itu bukan asal pegawai perpustakaan beli buku, tidak, tetapi melihat situasi. Karena Lumajang ini kan pusat pergedangan dunia, pusat pertanian, maka diambillah pertanian. Anda pengelola perpustakaan di Indonesia bisa belajar datang ke Lumajang bahwa pilihan buku itu menjadi penting. Kalau memang anak-anak atau daerah itu pertanian, ya ajari tentang pertanian. Sehingga tidak ada lag antara apa yang dia pikirkan dengan apa yang dipraktekkan. Dan
menjadi penting tadi adalah ketika membaca ada motivasi karena ingin meningkatkan pengetahuan. Dan mereka membayangkan pasti dapat uang nanti. Ini yang berkaitan dengan kualitas yang memotivasi SDM. mereka. Okay. Karena faktanya ya, pisang kita bukan hanya orang memanfaatkan buahnya. Sekarang pelepahnya, Ya. daunnya, sampai bonggolnya Ya. dipakai untuk tepung pisang itu diambil dari itu juga. Tidak ada yang terbuang. dari pisang. Semua bermanfaat. Mau manten juga butuh pisang juga. wayang juga butuh pisang dan sebagainya. Mau dikerepek, mau digoreng biasa, mau disele di sini, bukunya ada. Ini kalau Pak Bupatinya marketing dasar dari Lumajang ya gini. Sampai Mas ya, ketika hulu sudah kita bangun, demikian banyak produk yang dihasilkan oleh kawan-kawan hasil membaca mereka. Kita sudah mulai kewalahan memikirkan hilirnya, mau dijual kemana ini, sampai begitu. Balik ke perpustakaan tadi, kalau Gedang percayalah. Jadi kalau ingat Lumajang, ingat pisang itu harus menjadi kunci. Jadi nggak usah import pisangnya Lumajang itu bisa untuk anti kanker, saya lihat itu bagus itu. Nanti saya cerita kapan-kapan. Pak Asad, kira-kira kemudian ketika ini sudah jalan, kan harus dipayungi biar kuat. Apa nggak ada peraturan? Ada perbub. Ada peraturan bupati. Ada. Misal apa bentuknya seperti apa? Satu kaitannya dengan penggunaan waktu sebelum belajar anak-anak ya. Itu kita perbubkan itu. Sebelum masuk anak-anak itu diberi waktu untuk membaca buku dulu selain buku pelajaran 15 sampai 20 menit. Dan ini dengan mudah bisa kita lakukan karena apa? Di Lumajang ternyata dari dulu sudah sebelum kita bergerak di bidang Lumajang menjadi kabupaten literasi, anak-anak kita sering masuk jam 0 ya. Jam 0 itu satu motivasinya untuk les, tambahan pelajaran. Tapi ada juga sekolah-sekolah yang memanfaatkan jam 0 itu masuk untuk ngaji Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, jadi tiap pagi ada bacaan Al-Qurannya, tapi 15 sampai 20 menit ada waktu untuk membaca buku selain pelajaran. Ada nggak kira-kira cerita wajib yang harus dilakukan oleh anak-anak itu? Setiap sekolah mesti bervariasi, ada berbentuk lomba, ada yang memang setiap hari anak-anak itu setelah membaca harus membuat resensi ya, walaupun sesederhana apapun dan mereka tulis kemudian dipampang di tembok di kelas. Jadi tidak sekedar membaca dalam hati saja? Bukan, dia harus menyimpulkan apa yang dia baca. Pemirsa, saya ingat saya suatu saat 10 tahun lalu datang ke Mississippi di Amerika dan saya cari mereka kenapa Amerika hebat. Karena seperti yang disampaikan Pak Asad itu, mereka mewajibkan anak-anak didiknya, anak sekolah untuk membaca. Dan peraturan itu ketat sekali sehingga para guru harus mendidik putra-putrinya. Sehingga kita berharap bahwa daerah lain juga meniru Pak Guru, Bu Guru mengawasi anak didik, bukan mengawasi WhatsApp-nya ya, itu yang penting itu. Nah, kira-kira ke depan Pak Asad, saya kira ini luar biasa. Harapan ke depan apa? Mimpinya Pak Asad itu apa? Sebelum mimpi ya, 2017 ini juga di bulan Mei nanti akan ada bulan membaca ya. Bulan membaca. Kita akan mengundang 25.000 orang untuk bersama-sama membaca. 25.000 satu orang. Pak, saya datang nanti. Oh ya, tambah. Nggak diundang pokoknya datang. Kalau bisa krunya datang semua. Oh, siap. Itu akan diminta untuk membaca buku sesuai dengan yang mereka inginkan ya. Tetapi kita siapkan semuanya. Setelah itu mereka harus membuat resensi. Kita lombakan itu. 25.000 orang, ada anak SD, ada SMP, ada SMA, ada umum. Bahkan saya sudah menyampaikan kepada kawan-kawan DPRD, saya sampaikan di dalam salah satu paripurna, saya minta anggota Dewan 50 itu untuk bersama-sama ikut membaca ketika itu dan membuat resensi juga. Luar biasa. Harapannya ke depan semua sekolah, sebab selama ini belum semua sekolah, Mas. Tidak semua sekolah melaksanakan seperti itu, tapi kita sudah terus mendorong semua sekolah nanti memanfaatkan waktu itu untuk baca Al-Quran sebagai pencerah. Karena mayoritas Muslim di sini. Yang kedua, mereka harus menggunakan waktu 15 sampai 20 menit untuk membaca. Terbiasa mereka menghargai karya orang, memasukkan ilmu baru. Kemudian di samping itu, ya menjawab itu potensi Lumajang yang luar biasa ini tidak boleh dibawa mentah-mentah begitu. Ini harus menjadi barang setengah jadi, kalau bisa sudah menjadi barang jadi. Dan itu semua masyarakat ingin saya libatkan, termasuk orang desa yang baru bisa membaca pun mereka harus bersama-sama. Ya,
pemirsa, Anda mendengar sendiri bagaimana penuturan sang guru, sang Bupati Lumajang yang menurut saya menjadi inspirasi yang harusnya menjadi panutan kita semua. Dialog yang dipandu dan kemudian didukung juga oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur ini menarik karena apa yang beliau pikirkan selaras dengan programnya Dinas Komunikasi dan Informatika ketika kemudian teknologi komunikasi juga merasuk di dalamnya. Dan perpustakaannya di tempat Pak Asad ini rata-rata di desa sudah ada komputernya. Datanglah ke Lumajang dan kita sama-sama belajar kisah sukses tentang membaca dari Lumajang. Tetap dalam obrolan isu publik. Sama obrolan isu publik. Ya pemirsa, buku-buku ini kumuh bukan berarti ini jelek, tetapi ini menunjukkan bahwa buku-buku ini dibaca. Dan itu saya temui di Kabupaten Lumajang di perpustakaan. Di tengah semua orang sangat tergantung dengan gadget. Menjelang tidur dia pegang gadget, bangun tidur gadget, dan semua dia lakukan dan semua orang menjadi merasa penting dengan alat ini. Maka di Lumajang saya menemukan sejumlah buku-buku yang menurut saya ini adalah jalan untuk menjadi bangsa pemenang. Dan itu saya temui di antara anak-anak muda di sebelah kanan saya yang mereka berasal dari SMP Negeri 4 Lumajang. Saya ketemu dengan Pak Guru, Pak Kepala Sekolah, setengah ustadz lah ini, Pak Subari. Yeah. Bari, mereka menjadi juara dan Ibu Guru nanti akan menjelaskan program itu. Kira-kira mimpinya Pak Bari sebetulnya apa dengan program membuat anak-anak rajin membaca ini? Mimpi saya, semua anak nanti bisa terbiasa dengan membaca buku. Karena buku sudah diketahui merupakan jendela ilmu. Ya. Jadi dengan kegairahan yang seperti program di SMP 4 Morena, yaitu Morning Reading Mania, anak-anak memang diharapkan nantinya maniak betul membaca, sehingga anak-anak seolah menjadi orang-orang yang kaya akan ilmu. Anak-anak nantinya menjadi seorang yang ilmuwan, ilmiah. Oke. Mimpi ini indah ketika orang menjadi maniak supporter boleh, tapi jangan tukaran. Tapi parahnya mereka menjadi supporter dari negara asing dan menjadi pendukung yang kadang-kadang nggak masuk akal. Kalau energi anak muda itu dialihkan maniak menjadi buku, saya kira itu menjadi bangsa ini akan menjadi hebat dan punya sumber daya luar biasa. Karena itu saya harus ketemu Bu Roro yang mempunyai ide tentang Morena, Morning Reading Mania. Bukan nama bis ya. Mbak Roro, bisa diceritakan konsep ini apa Mbak Roro? Kami dari SMP Negeri 4 Lumajang memiliki tim budaya baca. Tim budaya baca ya. Tim budaya baca ini mengembangkan dan mengevaluasi setiap program setiap tahun untuk mengembangkan bagaimana siswa-siswa itu semakin maniak terhadap membaca. Nah, di awal tahun 2014 kami meluncurkan budaya baca Morena ini dengan program 1000 buku di sekolah. Awalnya kami belum memiliki sejumlah buku tersebut. 1000 buku di sekolah? 1000 buku di Dari sekolah. Dari mana Pak Bari itu Pak? Berbagai macam. Yang pertama memang sekolah mengusahakan semampunya melalui BOS. Yang kedua partisipasi wali murid. Caranya gimana? Kalau naik kelas atau lulus? Pada akhir kelas 3 dia dimintai sumbangan sukarela buku. Antara lain seperti itu. Dalam bentuk buku atau dana Pak? Kemarin ada yang dalam bentuk buku, tapi juga yang bagus itu dalam bentuk dana. Karena yang tahu kebutuhannya adalah pihak sekolah itu. Oke, jadi itu 1000 buku, terus 2014, lalu apa Mbak Roro? 2015 kami terus mengembangkan budaya baca ini sesuai dengan misi sekolah, yaitu misi membentuk akhlakul karimah. Sehingga di program budaya kami setiap hari Jumat ada Morena Kisah. Nah, di sini siswa diberikan beberapa bacaan tentang beberapa bacaan dari
religi dan tokoh-tokoh yang patut diteladani. Kemudian mereka membuat resum yang dibuat seperti ini, Morena Kisah. Nah, resum ini resumnya dari siswa ya. Dari sinilah siswa meneladani kisah-kisah teladan yang kita sebut dengan kisah akhlakul karimah. Nah, di setiap harinya siswa pun membaca buku 15-20 menit, kemudian ditulis dalam bentuk rapot Morena. Nah, ini yang kewajibannya siswa setiap hari, setiap yang dia baca, halaman, judul, dan apa yang dibaca dituliskan. Kemudian guru pengajar jam tersebut, jam pertama, itu menandatangani buku Morena ini. Oh, jadi gurunya yang tanda tangan? Iya, guru pengajar saat itu. Bari, kira-kira, atau Bu Roro, anak-anak yang rajinnya ada nggak signifikan, atau kalau rajin baca biasanya prestasi akademiknya tinggi atau jatuh malah? Ini dua siswa inilah yang menunjukkan bahwa dia sangat rajin sekali menuliskan buku Morena ini, hampir 100 lebih, sehingga dia jadi duta baca dan dia ranking 1 di sekolah. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa ternyata ada signifikasi antara kegemaran membaca dengan prestasi mereka. Ya, pemirsa, saya coba begini. Ini bagus sekali, jadi tidak sekedar membaca. Bayangkan dia tulis oleh Melinda Sari, dia tulis tentang filosofi pohon bambu. Melinda itu membaca buku dan intisarinya, dan kemudian dia membuat moral kisah dari itu, sehingga anak memproduksi informasi. Jujur saya merinding membacanya ini, bagaimana anak-anak Lumajang. Saya yakin tahun 2045 mereka akan menjadi pemimpin bangsa karena mereka punya kewaisan, kearifan di dalam berpikir. Dan yang menarik seperti kata Bu Roro tadi, bahwa ada signifikan mereka yang biasa membaca, rajin baca, mereka menempati ranking-ranking yang hebat, bahkan ada ranking 1. Lihatlah wajah-wajah mereka yang polos. Mas siapa namanya? Hamzah. Anda satu hari baca buku berapa menit? 15 menit. 15 menit awal, pada hari tertentu, hari Jumat biasanya total di situ ya. Kalau kamu siapa? Janatin. Ya. Janate kalau orang Perancis. Janatin memang suka membaca dari kecil. Sangat suka sekali, apalagi ada program ini tambah suka lagi. Hidup Anda untuk membaca ya? Ini ada tulisan karya dia yang dipersembahkan kepada almarhum beliau. Beliau orang tuanya sudah tiada, dan ini diperuntukkan kepada ayahanda. Oke, saya lihat ya. Jadi biasanya jadi anak-anak ini apa ya? Kita di Lumajang itu boleh pakai ponsel hanya untuk kepentingan tertentu kalau dijemput orang tuanya, dan itu diatur. Dan saya kira negara harus melakukan itu karena biar seperti Janatin yang bisa menghasilkan, dia persembahkan tulisan untuk almarhum orang tuanya. The Story of Morena. Kisah yang apa ya, benar-benar saya kira ada. Saya akan lihat misalnya, namaku Janatin Afifah, aku lahir di desa yang indah nan sejuk. Anda bisa gambarkan betapa Janete setelah mengikuti program Morena, membaca, bisa punya karya-karya. Anda akan jadi sastrawan yang hebat lah kira-kira itu. Nah, kemudian gini, Pak Bari, anak-anak kan membaca. Selain dia pinter, saya dengar mereka mulai berani anak-anak ini. Kalau dulu kan saya itu kan ngajar di UNER itu kadang di tempat-tempat lain gitu. Ada yang bertanya, diem saja. Saya kira sudah tahu, ternyata mau tanya aja takut. Apakah muncul keberanian dari anak-anak ini, Pak? Benar. Kami setelah didatangi wawancara dari Jakarta kemarin, kami suguhkan anak-anak, ternyata dia kagum. Pak, anaknya pandai, anak-anaknya spontan tegas. Gitu ya? Iya, anak-anaknya tegas. Memang dari membaca itu anak-anak jauh keberaniannya dibandingkan yang sebelum. Kalau sebelumnya mungkin ragu, apalagi bertanya di kelas, rasanya kok sulit. Tapi setelah ada kegiatan membaca atau literasi ini, anak-anak semakin berani menyampaikan dan mengungkapkan pikirannya di depan kelas. Ini keuntungan dari membaca, dan kita tahu Lumajang itu memang penuh kalau
apa ya, Nambi Pak ya dulu ya Pak, Pangeran Adipati Nambi, Nambi. Adipati Nambi yang semangatnya luar biasa, dan terakhir Lumajang geger. Kalau dengar nama Salim Kance. Ketika ada kisah itu, anak-anak diam saja atau baca buku atau? Mohon maaf, di sekolah kami ada pembelajaran yang namanya keterampilan informasi. Keterampilan informasi. Nah, di sana adalah semua teks-teks literasi dari koran itu kita kumpulkan, anak-anak mengumpulkan, kemudian dibaca ketika pembelajaran, kemudian dalam KD Bahasa Indonesia itu ada membuat drama satu babak. Nah, dari cuplikan kisah koran yang berhari-hari itu kemudian ditulis oleh mereka, membuat drama satu babak tentang kisah Salim Kancil. Ada yang jadi Tosan, ada yang jadi Salim dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu guru pun memberikan etika apa yang ada di situ, tetap ada pengarahan dari guru. Ya, pemirsa, saya merasa bahwa tidak cukup waktu untuk mengungkapkan pikiran-pikiran mereka. Lewat obrolan isu publik yang didukung oleh Dinas Komunikasi Informatika, saya merasa banyak belajar dari Lumajang. Inilah ruang publik, ini ruang komunikasi, dan mereka memberdayakan diri, Pak Bari, Bu Roro, Janet, dan teman-temannya membangun Lumajang. Bukan hanya untuk Lumajang, tapi untuk masa depan Indonesia dunia. Dari sinilah kearifan dari Adipati Nambi muncul pikiran-pikiran untuk dunia. Tetap dalam obrolan isu. Obrolan isu publik. Ya, pemirsa, saya lanjutkan lagi dalam obrolan isu publik yang didukung sebenarnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. Saya membaca sebuah karya yang menurut saya karya luar biasa di tengah anak-anak gandrung terhadap teknologi informasi dan hanya menjadi konsumen. Ini ada produksi informasi yang sumbernya dari sebuah komik, dan mereka ditugaskan bukan sekedar membaca tetapi juga mereview dan kemudian memproduksi, memperbaikinya. Dan itu hanya dilakukan oleh seorang bernama Ruri dan Arsil dari SMP Negeri 1 Lumajang, kedua beliau, dan di sebelah kiri saya ini ibu yang cantik ini, ibu guru ini adalah gurunya Bu ya, Bu Husnul Khotimah. Bu, anak-anak ini memang diberikan tugas ini mata pelajaran apa atau secara umum Bu? Untuk pelajaran bahasa Indonesia secara khusus ini, tapi secara umum di sekolah kami itu tahapan budaya literasinya itu bukan semata pembiasaan. Sekarang sudah sampai ke teknik pembelajaran di kelas. Jadi bukan sekedar membiasakan membaca tapi sudah ditanamkan di pembelajaran itu untuk menghasilkan karya. Seperti yang Bapak perhatikan. Seperti ini kumpulan cerita fabel. Jadi anak-anak kan belajar di kelas materi menulis teks fabel. Tidak semata-mata belajar secara teori, tapi langsung anak-anak menghasilkan teks. Kemudian apa susahnya ngajar generasi sekarang itu Bu? Begini Pak, kalau dikatakan susah ya, saya kira tidak. Tapi semacam kendala ya. Mungkin kendalanya kita harus perang melawan gadget. Jadi anak-anak sekarang ini lebih percaya kepada asik di situ ya. Iya, alat main ya, games ya. Kemudian ini Google ya, padahal isinya kan belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Nanti saya akan tanya itu. Ini menarik dari Bu Husnul Khotimah ketika Lumajang mengajak orang untuk cerdas mengisi masa depannya, dan saya yakin dari Lumajang akan lahir presiden, menteri, orang-orang hebat. Karena apa? Karena memang mereka mendasari dengan ikhro, dengan membaca. Bukan sekedar baca, tapi juga menghasilkan. Bu Husnul cerita bahwa tantangan besar misalnya dari dunia informasi, meskipun disadari bahwa itu sebagai alat untuk memajukan, tapi dia juga pasti punya kendala. Saya tanya si Arsil, namanya sudah. Arsil, apa yang kamu lakukan dengan permintaan gurumu misalnya membuat sesuatu karya itu? Saya pada awalnya membaca berbagai novel. Setelah selesai dibaca semua, bukunya habis, terus habis itu dirangkum, diambil pokok-pokoknya, dan intinya itu nanti bisa dituangkan dalam mind mapping.
Mind map. Oke. Terus kemudian bentuknya apa itu? Dalam tulisan juga ya? Bentuknya dalam bentuk rangkuman seperti ini. Rangkuman Rangkuman seperti ini. Oke. Macam-macam. Oke. Terus kemudian misalnya judulnya apa? Oh, gitu. Judulnya dan ya, judulnya apakah Anda buat? Nanti, ya. Apa Anda tidak mempresentasikan itu? Presentasi di kelas, publikasi di media sosial juga. Oh, di media sosial juga itu. Apa yang menarik dari ini? Yang Anda tuliskan tentang novel apa dan sebagainya biasanya? Novel dari Terelie, biasanya juga dari KKPK, kecil-kecil punya. Indonesia masa nggak ada ya? Ada. Jarang ya, tapi. Jarang. Nah itu yang penting tugasmu harusnya adalah membuat novel itu. Dari Lumajang, dari Kota Pisang ini harus menghasilkan karya-karya yang dahsyat itu. Kalau Nuril, melukis sendiri itu ya? Ya. Atau dilukiskan? Melukis sendiri pastinya. Nuril, jawab dong, jangan grogi. Apa kira-kira keinginanmu di masa depan dengan belajar ini? Apa yang kamu dapatkan lah kira-kira? Banyak itu. Banyak itu apa? Ya, kita bisa mengetahui banyak hal tentang membaca buku, terus kita bisa merangkumnya dan supaya kita nanti kalau biasa membaca buku kita bisa melihat hasil dari main-main kita supaya tidak bosan karena ada gambarannya karena. Terus temenmu banyak yang suka nggak dengan karyamu itu? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Tanya dong mereka itu suka nggak itu. Oke, dari membacanya apa yang kamu dapatkan hasil? Saya dari membaca dari kegiatan ini bisa mengetahui lebih luas lagi tentang buku-buku yang telah saya baca. Tentang dunia dan sebagainya. Oke. Dari membaca kita melihat dunia. Buku adalah jendela dunia dan dari membaca itu kita bisa menguasai dunia. Itu apa ya? Mimpi-mimpi yang selalu menjadi catatan bagi pembaca. Saya coba kembali kepada Bu Guru. Bu Guru, Bu Gusnul. Bu Gusnul, berarti cara mengajarkan literasi kepada anak-anak agak berbeda dengan pola kurikulum nasional berarti? Kurikulum 2013 sejatinya itu bagus, sudah mengarah kepada budaya literasi. Biasanya contoh di pelajaran bahasa Indonesia ya Pak ya. Misalnya bab 1 itu kita berbicara mengenai teks exemplum atau teks fabel. Pada akhirnya di bagian akhir itu siswa berkewajiban atau dihimbau untuk menghasilkan satu produk. Tapi kan tidak semua sekolah menghasilkan seperti ini, Bu. Itu tergantung kembali ke niatan awal dari pemangku jabatan di situ. Ya, kebetulan di sekolah kami hal ini sudah menjadi komitmen bersama. Di sekolah kami. Reputasi atau prestasi yang kemudian bisa dipamerkan atas hasil karya ini? Kalau saya udah lihat langsung, oh bagus, luar biasa. Alhamdulillah di media sosial kita publikasi terus. Kebetulan akun Lumajang ini ada lumajang1.com. Itu pengikutnya ya Pak, itu 60.000 orang dan kita secara berkala mempublikasikan. Oke. Bu, melalui Wattpad, YouTube, semuanya. Harapan Ibu ke depan untuk literasi ini apa Bu kira-kira? Harapan saya tentunya hal ini tidak berhenti hanya sebagai retorika saja, tapi terus berkelanjutan. Bahkan jangan hanya menjadi pembiasaan, tapi menjadi sesuatu yang kemudian menjadikan bangsa ini hebat. Karena generasi hebat itu generasi yang mau membaca. Menurut saya seperti itu. Generasi hebat adalah generasi yang mau membaca. Itu pesan Bu Guru Gusnul Khotimah dan saya sepakat. Dari Lumajang kita mendapatkan pelajaran berharga. Anda sekarang gadgetnya luar biasa, tetapi dia tidak berarti apa-apa kalau dia tidak bisa membuat sesuatu yang positif. Bahkan kita harus memanfaatkan. Ini pesan pentingnya, manfaatkanlah. Ketika teknologi informasi maju, maka segala pikiran membaca ini menjadi bagian dari cara untuk mengantarkan itu. Tetap dengan saya dalam obrolan isu publik. Obrolan isu publik. Gerakan Lumajang Berliterasi ini
juga diteruskan hingga ke pelosok desa dengan mengaktifkan keberadaan perpustakaan desa, seperti Perpustakaan Tunas Bangsa yang ada di Desa Pandanwangi, Kelurahan Tempe, Kabupaten Lumajang. Bangunan perpustakaan yang sederhana ini dikelola bersama oleh ibu-ibu warga desa setempat dan memiliki koleksi buku bacaan dan majalah yang cukup variatif. Namun, umumnya berupa buku pengetahuan pertanian dan keterampilan, seperti cara membuat kue dan kerajinan tangan yang sangat dibutuhkan warga desa. Meskipun jauh dari kota, perpustakaan ini juga dilengkapi dengan berbagai komputer dan memiliki akses Wi-Fi gratis. Dengan fasilitas yang komplit ini, pantaslah jika perpustakaan ini pernah memperoleh penghargaan sebagai perpustakaan desa terbaik tingkat nasional tahun 2014. Keberadaan perpustakaan ini juga menjadi tempat silaturahmi bagi ibu-ibu warga desa setempat untuk saling berbagi dan memecahkan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari seperti cara mendidik anak. Maka untuk di Lumajang ini, untuk mendorong guna anak-anak gemar membaca, ya, saya baik melalui tim penggerak PKK maupun GOW dan lain sebagainya, ke masyarakat kita dorong untuk membiasakan anak-anak ini gemar membaca dengan cara ibunya di saat punya anak balita mau tidur itu hendaknya mendongeng ibunya sampai anak ini tidur. Kemudian yang kedua, untuk pendidikan usia dini, sejak PAUD, TK ini kita harapkan kepada para sekolah-sekolah ini untuk membiasakan anak-anak pergi ke perpustakaan. Melalui perpustakaan desa diharapkan warga desa melek informasi dan mampu menyikapi berbagai perkembangan informasi media dengan bijak. Perpustakaan desa selain sebagai tempat menambah informasi, juga menambah keterampilan warga desa dengan mengikuti berbagai pelatihan keterampilan. Pemirsa, Anda masih dengan saya Sukowidodo dalam obrolan isu publik, sebuah mata acara yang didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. Saya memegang seperti rajut ini, dan ini hasil karya tangan yang luar biasa, karya para gadis-gadis desa Pandanwangi. Dulu gadis, sekarang sudah punya cucu, ada yang punya putra. Daripada Anda bermain WhatsApp, rasani koncone, cuman ngirim-ngirim foto-foto yang tidak jelas, ini buah hasil dari mereka yang berada di perpustakaan desa Pandanwangi, dari membaca sampai tindakan. Biasanya membaca buku hanya pengetahuan, tetapi orang Lumajang keturunannya Patih Nambi, Adipati Nambi luar biasa. Mereka bukan sekedar membaca, tapi sikapnya dan konasi tindakannya. Dan ini adalah tindakan nyata, tindakan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya akan tanyakan para gadis-gadis ini. Dengan Ibu Umi Rahayu, ini adalah tokoh desa Pandan, Ibu. Ibu ini sebagai apa, Bu Umi ini di sini? Sebagai anggota Perpuses. Anggota Komunitas Lansia. Komunitas Lansia, nggih. Bu, belajar ini kamu dangu dah, Bu? Sudah lama, Bu? Sudah mulai dulu sudah belajar ini sampai belajar ini. Ya. Dan sekarang di tempat ini, dengan adanya tempat ini gimana, Bu? Ya, sekarang enak saja, sudah tua itu di sini. Menikmati ya. Ada temannya ya, dan masih muda-muda. Masih muda-muda. Ini yang tua sendiri. Oh gitu ya. Masih muda kok, Bu. Baru berapa tahun, Bu? Ya, 84 tahun, bayangkan masih sehat. Dan itu hanya di Pandanwangi ya, Pandan yang wanginya luar biasa. Kalau Ibu Guru, bagian apa ini, Bu? Ini yang membuat Bu Yani ini membuat apa? Bumbu pecel. Oh, bumbu pecel, ya. Bu, ya. Pecel Lumajang. Iya. Belajarnya dari mana, Bu, ini? Dari buku. Baca buku terus diajari gitu ya. Oke, ya pemirsa, dari pecel ada juga peyek macam-macam. Dia menjadi enak karena menggunakan ilmu pengetahuan. Tidak sekedar katanya-katanya, tetapi dia praktekkan setelah belajar dari buku-buku, dari diskusi di perpustakaan desa. Kita akan melihat bagaimana proses selanjutnya dari Lumajang lah akan lahir-lahir karya hebat. Tetap kita dalam obrolan isu publik. Obrolan isu
isu publik. Ya pemirsa, Anda dengan saya Suko Widodo dalam obrolan isu publik. Mata acara yang didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur yang mengangkat hal penting yang mungkin tidak Anda ketahui. Dan saat ini saya berada di Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Ada Pak Camat, ada Bu Camat, ada juga dari Forum Perpustakaan, Bu Yuli dan Valtor dan sebagainya. Saya mulai dari Bu Yuli karena perpustakaan yang di pinggir sawah inilah yang saya membayangkan dari sini akan lahir orang-orang hebat. Karena orang-orang hebat biasanya dan selalu menyukai membaca buku. Ketika orang jarang membaca buku, sibuk dengan gadgetnya, bermain games, di Desa Pandanwangi ini diinisiasi oleh sejumlah orang membangun perpustakaan desa yang kualifikasinya sudah juara nasional lah kira-kira gitu. Bu Yuli, Ibu membangun ini apa tidak merepotkan Ibu? Sekarang Pak, kalau kita menuruti repot, semuanya pasti repot Pak. Tetapi kita perlu juga meningkatkan minat baca masyarakat, ini paling penting. Karena di Desa Pandanwangi ini minat bacanya sangat rendah. Sehingga dengan adanya perpustakaan desa ini, insya Allah para anak-anak sekolah maupun ibu-ibu yang sampai sudah lansia, ini sangat antusias untuk datang ke perpustakaan untuk membaca, kemudian mengimplementasikan hasil bacaannya ini pada produk-produk yang tadi sudah kita lihat. Jadi tidak sekedar membaca buku Bu ya, fungsinya? Iya. Apa fungsi lain biasanya Bu? Fungsi lainnya kita juga bisa melatih para petani, karena di Desa Pandanwangi ini banyak petani, peternak, untuk mengajarkan kepada mereka dari hasil membaca ini membuat pupuk maupun memanfaatkan limbah ternaknya untuk diproduk menjadi produk yang siap digunakan kembali di sawah Pak. Seperti kotoran-kotoran ternak ini biasanya di desa ini menumpuk Pak. Dari sini, dari estetika sudah tidak menarik, sehingga kami dari perpustakaan menganggap ini adalah suatu bahan yang paling bagus untuk pembelajaran masyarakat. Kita sekaligus mengeterapkan dari hasil membaca ini, kita ajarkan kepada petani bagaimana caranya membuat pupuk organik. Ya, pemirsa jangan Anda bayangkan Bu Yuli ini orang desa, tapi desa banget lah. Tapi yang desa adalah pikirannya yang murni maksud saya, karena di desa biasanya lahir pikiran murni. Beliau adalah pekerja, beliau bekerja dan menghabiskan juga sebagian waktunya untuk bagi masyarakat. Saya tanya Bu Camatnya dulu, kalau Pak Camat bagian biayanya nanti. Bu Camat, ngelihat masyarakat yang punya ide ini, apa komentar Ibu? Jelas saya sangat menyampaikan acungan jempol berapa ini. Kalau ada jempol 10, kasih semua Bu. 10 kasih semua ya. Paling tidak dari PKK. PKK itu pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Ini sangat terbantu sekali, apalagi PKK dengan 10 program. Ini Perpusdes, kalau dulu itu rumah baca, ini menjadi binaannya dari Pokja 2. Jadi kami sangat terbantu sekali dengan kegiatan Perpusdes, terutamanya di Desa Pandanwangi ini. Yang muncul dari masyarakat sendiri Bu ya? Iya, muncul dari masyarakat sendiri, sehingga dari hasil membaca itu ya betul apa yang disampaikan oleh Bu Yuli bisa diimplementasikan di bentuk nyata seperti tadi juga sudah dilihat. Banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti membentel, kemudian bisa juga home industri yang asal mulanya dari membaca. Gitu. Membaca. Jadi pemirsa, membuat perpustakaan tidak mudah. Mendirikannya gampang, tapi kontinuitasnya itu yang saya kira agak susah, apalagi di tengah gelombang telekomunikasi, televisi, kemudian gadget dan sebagainya. Menderitanya banyak lah bikin perpustakaan. Kalau nggak pertanyaan, tanya Ketua Forum Komunikasi Perpustakaan ini, Mas. Sampai beliau rambutnya sudah meninggalkan dunia hitam karena mikir perpustakaan. Lumajang itu kan luar biasa ya. Jadi saya nggak nyangka ya, kalau kita kan urutan membaca kita jelek, tapi Lumajang ini kan orang memandang sebelah mata. Ngertinya Lumajang ya pisang gitu aja. Tapi ternyata mereka daya baca luar biasa.
Bisa diceritakan, Mas? Awalnya memang untuk membangkitkan minat baca ini sulit. Ya. Sulit sekali lah, sulit sekali. Namun kemudian saya melihat ada kesulitan yang diterima oleh Perpusdes ini kita komunikasikan. Sehingga setelah kita komunikasikan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat, itulah yang kemudian kita sampaikan atau kita fasilitasi untuk bertemu dengan SKPD terkait. Nah, kemudian keterkaitan dengan SKPD ini adalah menjadi masyarakat ini ingin lebih tahu lebih banyak. Nah, dari rasa ingin tahu lebih banyak inilah kemudian kita arahkan dengan membaca, begitu. Oke, sekarang Mas Khairuddin, kau yang memulai. Ini kan ancamannya kan gitu, Mas Khairuddin. Senang ya kalau lihat kayak gini, senang dan sebagainya. Bukan soal juara lombanya ya, tapi hambatannya apa di lapangan, Mas Khairuddin biasanya? Hambatannya adalah kadang-kadang buku yang mereka dapat itu literatur yang didapat kurang mumpuni, kurang sesuai dengan keadaan. Ya itu. Loh, yang milih buku siapa, Mas? Yang milih buku ya tentunya dari cuman kayak kadang-kadang itu agak sedikit usang. Nah, dari dinas tentu membeli literatur sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi Mas, dengan ini lomba jadi nomor 1, maka dampaknya terinspirasi pada desa-desa lain. Sekarang sudah bermunculan desa-desa lain untuk menjadikan yang nomor 1. Insya Allah kalau sudah begitu, Lumajang kan berebutan nomor 1 terus di seluruh Indonesia. Kemarin sudah Rano Yoso Kidul itu sudah 10 besar di tingkat provinsi, dan hasil membacanya itu dampaknya besar untuk industri. Banyak sekali, mulai dari minum sampai macam-macam sudah, jahit dan sebagainya. Itu dari budaya kekayaan lokal ya, hasil dari membaca. Dan itu harus kita aktif untuk. Jadi ini menjadi inspirasi bagi daerah lain. Saya ke Pak Camat, Mas Trikondo. Mas Trikondo Cahyono. Trikondo, Mas Tri. Selama ini kan Pak Camat kan ngurusi administrasi, tiba-tiba harus ngurusi perpustakaan. Nggak ngerepotkan toh, Mas? Jangan bilang siapa-siapa, Pak. Iya. Jadi sebetulnya kalau tugas kami yang ada di wilayah, ini adalah tugas kewilayahan itu kompleks lah. Jadi mulai baik lahir ceprot sampai kuburan betul sekali, Mas. Iya, betul sekali. Jadi bahasanya itu Ipolek Sosbud Hankam yang kami tangani. Ideologi politik, sosial, ekonomi, pertahanan keamanan, dalam ini ketentraman, ketertiban. Minat baca ini adalah bagian dari kegiatan sosial budaya. Yang mau tidak mau memang harus menjadi tugas kami selaku aparat pemerintah untuk bisa mengajak seluruh masyarakat melalui unsur-unsur aktivis yang ada ini, bagaimana kita ini termasuk bagian dari pembinaan kemasyarakatan. Jadi bagian tugas aparatur yang ada di wilayah juga untuk. Tapi positif, artinya kan positif ini. Positif sekali, betul. Positif sekali untuk kegiatan ini. Jadi tugas kami sangat tidak merepotkan. Nggak ada misalnya kalau orang ke perpustakaan itu terjadi kerusuhan, nggak ada, Pak. Ya. Dangdut kan sih. Tidak ada. Oh yang. Ini masa goyang-goyang kan nggak mungkin. Betul. Pak Cari. Iya. Pak Cari, desa ini tambah ramai, Pak Cari. Alhamdulillah, Pak, dengan keberadaan perpustakaan desa, apalagi sudah juara, Bu, ya. Jadi memerlukan tanggung jawab. Nah, jadi kami dari mewakili Bapak Kepala Desa itu sudah dalam kurun waktu berapa tahun ini sudah melakukan tanggung jawab kami untuk membina. Sekaligus kami tiap tahun juga menganggarkan untuk operasional tapi tidak seberapa, Pak. Saya akan tanyakan kepada fasilitatornya. Mas, sampean dibayar berapa untuk jadi fasilitator? Kalau untuk biaya kita jangan menoleh dari biaya, Pak. Oke, saya nggak tanya biaya. Pertanyaan saya, ketika pengunjung datang dia banyak, itu apa nggak ada pembinaan atau mereka datang langsung baca atau ada istilahnya edukasi terhadap pembaca itu? Iya, kalau untuk pengunjung kita harapkan sekali ada benang merah.
Jadi di sini kita membutuhkan atau membuat suatu edukasi yang bernama pelatihan. Mungkin dari SDM yang ada di sini kita latih terlebih dahulu melalui Dinas Perpustakaan Kabupaten Lumajang. Kemudian dari pegawainya kita kirimkan ke Perpusdesnya untuk kita latih para yang ada di sini. Kemudian mereka akan kita harapkan impact dari kegiatan-kegiatan yang telah diikuti nanti bisa diterapkan untuk masyarakat yang ada di sekitar sini. Seperti itu. Hambatannya apa, Mas? Hambatan pasti selalu ada tentang mengenai hambatan, Pak ya. Contohnya yang kecil-kecil saja, mungkin dari hati kecil setiap orang itu yaitu keinginan untuk lebih maju. Kita di sini mengharapkan impact, tetapi kita di sini juga membutuhkan suatu kekuatan agar setiap orang yang ada di sini bisa. Ya, Bu Yuli kembali. Ini kan menyangkut apa ya? Partisipasi publik gitu kan. Jadi ini kan nggak gampang, tidak semua orang juga mau kayak apa moco kalau hasilnya gitu. Karena orang selalu pengen instan. Kalau partisipasi masyarakat atau siapa yang mendukung tempat ini siapa, Bu? Atau dari luar mungkin? Dari luar ada, Pak. Ada beberapa perusahaan yang bisa kita ambil CSR-nya, sehingga di sini bisa membantu untuk operasional Perpusdes ini, Pak. Nah, terutama dari Profesor Coca-Cola Foundation ini sangat membantu sekali. Selain memberikan materi-materi yang sangat bagus untuk para pengelolanya, kami juga diberi subsidi, Pak, waktu itu untuk memberikan kegiatan-kegiatan pelatihan kepada masyarakat sekitar. Nah, ini sudah kita lakukan ini 1 tahun secara terus-menerus. Jadi ada partisipasi dari luar ya. Betul. Ya, pemirsa, saya kira khususnya mungkin para pengusaha, baik usaha besar atau kecil, bukannya perusahaan, di dalam rezeki Anda itu ada rezeki orang lain. Karena itu apa salahnya Anda datang ke Perpustakaan Desa Pandanwangi dengan membawa buku-buku yang mungkin di rumah Anda tidak Anda baca, atau mendonasikan sebagian dari rezeki Anda dan memberikan untuk masa depan anak cucu kita. Dan anak cucu itu harus kita latih, ada bimbing, dan ada 2 orang yang kurus-kurus ini, sampai kurus ini. Mbak, siapa sih jawab ini? Mbak Eli. Mbak Eli, Anda kalau datang ke perpustakaan jam berapa biasanya? Jam 8. Jam 8 ya, jangan terlalu pagi, jam 5 nanti suaminya ditinggal. saking semangatnya. Apa Mbak diceritakan apa, ngelola ini ya entah susah atau senangnya, tapi kesan Anda gimana? Suka duganya kalau lagi banyak pengunjung. Senang ya? Senang. Lihat buku itu ya walaupun nanti kita harus merapikan kembali, tapi kan paling tidak bermanfaat gitu loh untuk anak-anak. Anak-anak datang ke sini membaca, terus belajar komputer, tanya, Mbak bisa ini. Jadi kita untuk apa? Dapat membantu siswa-siswa. Rasanya jadi orang tuh berguna. Iya, lebih bermanfaat bagi yang lain. Dukanya nggak usah diceritakan kalau gitu. Tapi harapannya aja deh. Nih, karena tuh Pak Karwo mungkin kalau nonton Pak Dekarwo, anggota DPR, para pengambil kebijakan, para politisi, sudahlah nggak usah kampanye, datang aja berikan buku. Gitu ya Pak Camat ya. Oh, setuju semua nih. Saya ke Bu Camat lagi selaku ketua tim penggerak PKK. Ibu, apa ya potensi yang bisa untuk membantu kemajuan, mungkin Ibu punya usulan apa Bu? Yang jelas memang di wilayah kecamatan masing-masing desa itu tidak sama ya, kelebihan kekurangannya jelas. Dari pemerintah juga harus tahu, harus tangkap, tetapi dari desa sendiri ini paling tidak menunjukkan ini loh, walaupun partisipasi menunjukkan ini loh, walaupun saya dengan dana atau keterbatasan ini, tapi kita mampu. Paling tidak kalau ada dukungan penuh dari pemerintah, dari masyarakat semuanya, semua lini, kita akan tambah lebih maju lagi dan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan dan program itu dengan mudah. Ya. Artinya kan kalau misalnya percuma dibantu Bu ya, dibantu kalau kemudian masyarakatnya tidak tumbuh antusias, saya kira akan tidak menarik. Pak Camat, terakhir kira-kira mungkin dukungan masyarakat itu menjadi penting. Betul. Kalau menurut Pak Camat sendiri gimana? Ya, jadi di wilayah Kecamatan Tempe sendiri ada 13 desa.
13 desa. Ya, jadi masing-masing memang bervariasi terhadap motivasi dari masyarakat untuk minat bacanya. Tetapi komitmen dari pemerintah Kabupaten Lumajang sendiri, Bapak Bupati bahkan kemarin sudah menerima penghargaan, bahkan di tingkat nasional juara 2. Iya, juara 2. Ya, juara 2 di bidang literasi. Nah, ini selalu kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat di berbagai event, berbagai pertemuan, bagaimana pentingnya minat baca. Jadi memang dukungan dari masyarakat bermacam-macam, tetapi kita terus berupaya terus agar minat baca ini menjadi satu kebutuhan, bukan menjadi satu kepentingan, tetapi menjadi suatu kebutuhan baca, karena buku ini adalah jendela dunia. Sehingga dengan kita banyak membaca, kita akan lebih mengenal bagaimana isi dunia ini, dan termasuk juga segala sesuatu yang bisa diraih sebetulnya dari buku-buku yang ada ini. Demikian. Pemirsa, buku adalah jendela dunia, dan saya sepakat Pak Camat Tri tadi mengatakan kita butuh motivasi. Pandanwangi hanyalah salah satu di antara ratusan ribu desa di Indonesia, dan inspirasi-inspirasi dari desa ini menjadi penting bagi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten untuk memperhatikannya. Kita harus mengajari mereka, ketika mereka menurut Bu Camat muncul motivasi, segera datang. Kita juga berharap bahwa masyarakat tidak sekedar menjadi orang peminta, tetapi dia tumbuh prakarsa itu. Ketika prakarsa sudah hadir di tempat ini, di Pandanwangi, lewat Bu Yuli dan kawan-kawan, seharusnya negara hadir. Semoga negara mendengar ini, semoga para pengambil kebijakan menentu anggaran bisa memberikan, melihat ke sini, dan kita bersama-sama lewat buku kita bangun Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap dalam obrolan isu publik. Bersama obrolan isu publik. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya mengajak Anda untuk membahas, mengobrolkan tentang buku. Betapa pentingnya buku. Buku-buku yang kumuh ini tidak berarti ini kotor, tetapi ini buku ini dipakai. Itu menunjukkan masyarakatnya yang budaya literasinya bagus. Di tengah teknologi arus informasi yang demikian cepat, luar biasa, alatnya canggih dan kita terbaru, ternyata punya kelemahan. Dalam buku-buku ini tidak ada hoax, tidak ada informasi yang salah. Justru ini menjadi panutan, dan itu dicoba oleh anak-anak muda, anak-anak sekolah di Kabupaten Lumajang lewat perpustakaan yang ada 198 di mereka. Dan Pak Bupatinya beserta jajarannya bahkan membuat aturan regulasi yang menjaga. Dalam tradisi-tradisi peradaban dunia, negara-negara yang maju selalu menempatkan budaya membaca di depan, karena untuk menghasilkan sumber daya manusia. Kita layak meniru dari Lumajang, kita layak belajar dari kota, dari kabupaten ini. Memang informasi tercepat berasal dari gadget, dan itu fakta. Tetapi ingatlah, gadget pun juga penuh dengan hoax, penuh dengan kepalsuan. Buku-buku ini mengajarkan kejujuran, mengajarkan ujian terhadap kebenaran, dan kita lewat acara obrolan isu publik yang didukung oleh Dinas Komunikasi Informatika bisa belajar banyak betapa pentingnya buku. Iqra, membaca adalah ayat awal untuk mengajak manusia mengarungi dunia ini. Selamat membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.